Perbarui informasi Anda di Hari Kemerdekaan Indonesia dengan berita terkini dari seluruh penjuru tanah air. Indonesia Update Spesial Kemerdekaan Sabtu 17 Agustus pukul 2:30 siang live di Kompas TV. Membangun ruang aman di sekolah. Kasus kekerasan seksual yang dialami 101 siswa di sekolah pada Januari hingga Agustus 2024 membuat kita terhenyak. Sekolah belum menjadi ruang aman bagi siswa. Dalam catatan Federasi Serikat Guru Indonesia, 101 korban tersebut adalah anak perempuan, yakni 31%, dan anak laki-laki 69%. Fakta ini semakin membuka mata kita bahwa predator seksual yang beraksi di lembaga pendidikan menjadi ancaman bagi semua siswa. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi maupun Kementerian Agama telah berkomitmen kuat untuk menghapuskan kekerasan seksual di satuan pendidikan yang masih kerap terjadi. Sejumlah program telah dicanangkan untuk mewujudkan ruang yang aman di sekolah, baik itu sekolah ramah anak maupun pesantren ramah anak. Demikian juga peraturan-peraturan terus diperbarui agar lebih efektif. Namun, bukannya berkurang, kasus-kasus yang mengemuka ke publik tetap banyak, bahkan meningkat. Paling tidak, kita bisa berkaca dari catatan tahunan Komnas Perempuan 2023 yang menyebutkan kekerasan seksual di lembaga pendidikan meningkat. Dari sebelumnya 12 kasus menjadi 37 kasus. Jumlah kasus ini bisa jadi merupakan fenomena gunung es. Demikian kasus yang menimpa 101 siswa tahun ini, salah satunya karena kekerasan seksual di lembaga pendidikan umumnya merupakan fenomena relasi kuasa, sehingga tidak sedikit korban yang posisinya subordinat tidak melaporkan kasusnya karena takut terhadap pelaku yang posisinya dominan. Alasan lain, menjaga nama baik sekolah. Faktor-faktor ini membuat kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan tidak selalu mudah terungkap. Apalagi jika kasusnya terjadi di lembaga pendidikan yang menerapkan sistem asrama seperti banyak diterapkan di lembaga pendidikan keagamaan. Dalam kasus yang menimpa 100 siswa tersebut, 8 kasus terjadi di lembaga pendidikan di bawah Kemenak yang menerapkan sistem asrama dan 3 kasus di sekolah berasrama lainnya. Menjadi tantangan tersendiri mencegah kasus kekerasan seksual di sekolah berasrama, terutama di lembaga pendidikan keagamaan. Struktur relasi yang sangat dominatif antara guru agama dan siswa, juga konstruksi patriarkal lembaga pendidikan keagamaan, seringkali membuat kasus kekerasan seksual yang terjadi sulit terungkap. Selain penegakan aturan, transparansi penyelenggaraan pendidikan dan optimalisasi pengawasan oleh pemangku kepentingan terkait menjadi langkah prioritas untuk mencegah kekerasan seksual di lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan yang berasrama. Peraturan-peraturan yang dibuat pun hanya akan menjadi macan ompong tanpa transparansi dan optimalisasi pengawasan. Kekerasan seksual merupakan satu dari 3 dosa besar pendidikan yang menghambat perkembangan anak. Lembaga pendidikan harus menjadi ruang aman bagi peserta didik yang tengah menyongsong masa depannya.